Saya Bu. Oke, silahkan. Siapa namanya? Restu Maulana Bu. Oke, Maulana. Oke. Tablet itu campuran zat aktif dan zat pengikat. Itu biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Terus juga obat-obatnya juga diberikan dengan cara yang dibentuk menjadi padatan dengan cara dikempa, Bu. Oke. Ya. Terus juga obat-obatan yang diberikan secara oral, gitu, Bu. Oke. Kurang lebih benar ya. Jadi tadi ada kata kuncinya, dia campuran dari beberapa bahan, baik itu zat aktif dan excipientnya yang dibentuk menjadi padatan dengan cara dikempa. Kalau misalnya caranya lain, berarti namanya udah bukan tablet. Oke. Komponen dari tablet itu tadi sudah disebutkan ya. Ada dua. Ada aktif ingredientsnya atau zat aktif. Zat aktifnya ini nantinya bisa berfungsi secara lokal ataupun sistemik. Secara lokal contohnya obat mah. Dia kan tablet, diminum secara oral, tapi efeknya lokal, hanya di lambung. Nah, kemudian komponen zat aktifnya ada beberapa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah diluen, atau bahasa Indonesianya pengisi. Nah, pengisi ini perlu kita pilih untuk yang sifatnya inert. Karena kita tidak mengharapkan suatu proses farmakologi ataupun tidak mengharapkan efek tertentu dari diluen ini. Nah, jadi diluen ini biasanya kita tambahkan ketika dosis zat aktif yang akan diberikan itu sangat kecil. Misalnya clobazam atau ezetimibe, yaitu sekali penggunaannya 10 mg. Kan nggak mungkin ya kita membentuk tablet isinya hanya zat aktif 10 mg. Itu sangat kecil, nanti pun susah dalam proses manufakturnya. Nah, untuk meningkatkan bobot tablet tersebut yang kandungan zat aktifnya kecil biasanya ditambahkan pengisi. Namanya bisa juga disebut dengan filler. Nah, diluen ini karena proporsinya biasanya cukup tinggi dalam suatu tablet, maka bisa mempengaruhi biofarmasetikal, chemical, dan fisikal dari final tabletnya. Misalnya secara biofarmasetikal, pelarutan obatnya, absorpsi obatnya. Kemudian secara chemical, misalnya stabilitasnya, dan secara fisikal, misalnya kekerasan, friabilitas, ataupun penampilan dari tablet itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dari diluen. Yang pertama adalah sifat higroskopisitasnya. Jadi secara natural, jadi maksudnya secara alamiahnya, beberapa diluen itu bersifat higroskopik. Nah, diluen seperti ini perlu kita perhatikan karena sifatnya yang higroskopik atau menarik air itu tidak selalu reversible. Silahkan Restu Maulana. Raise hand. Maaf Bu, itu suaranya menggema Bu. Suaranya menggema ya? Ya. Sebentar. Kalau sekarang? Enggak ya? Udah enggak Bu. Cukup. Oke. Kalau gini terdengar nggak? Terdengar. Oke. Pakai mikrofon. Nah, penarikan air ini tidak selalu reversible. Jadi kan misalnya diluen itu, kok dia masih bergema ya? Misalnya diluen itu menarik air, kemudian nanti proses selanjutnya
adalah pengeringan. Nah, air yang ditarik oleh diluent ini belum tentu bisa dikeringkan karena sifatnya yang tidak reversible. Kemudian, ketika sifatnya higroskopik, dia akan mempengaruhi kadar lembab dari tablet itu sendiri yang akan menyulitkan ketika nantinya proses pengempaan. Bisa jadi tabletnya lengket. Kandungan lembab juga ini akan mempengaruhi obat-obat yang sensitif terhadap lembab dan juga packaging materialnya. Jadi perlu kita pilih. Misalnya kita menggunakan blister. Blister itu kan bagian atasnya dia bening ya. Nah, bagian yang beningnya itu biasanya dia masih mampu untuk mentransfer humid atau lembab dari udara luar ke dalam bagian kemasan. Nah, ketika sifat diluennya itu higroskopik, bisa saja kita temui tablet yang belum dibuka dari blister, tapi tabletnya basah. Itu bisa terjadi. Nah, diluen yang sifat higroskopiknya minimum, itu contohnya ada di kalsium fosfat, laktos, anhidros. Yang intermediate ada manitol, dextrose, dan seterusnya. Yang maksimum sorbitol dan sucrose. Nah, jadi kita perlu hati-hati ketika kita misalnya menggunakan diluen sorbitol atau sucrose. Nah, selain higroskopisitas tadi, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, derajat kohevisitasnya. Derajat kohevisitas ini maksudnya adalah interaksi antar diluen itu sendiri yang akan mempengaruhi ukuran tablet. Semakin tinggi kohesivitasnya, ukuran tabletnya atau tebalnya biasanya bisa semakin kecil atau tinggi tabletnya semakin pendek dengan force dengan tenaga pengempakan yang sama dibandingkan dengan diluen yang memiliki kohesivitas yang kecil. Kemudian harganya, kemudian special tablet. Misalnya tablet yang sustain release atau chewable yang dikunyah, itu diluennya harus diperhatikan. Biasanya kalau untuk yang tablet kunyah, diluennya itu pakainya manitol karena dia memberikan rasa yang cukup manis ketika dikunyah. Kemudian dari segi manufacturing-nya, contohnya lihat di sini ada grafik sumbu X-nya adalah applied force, jadi ini adalah gaya yang diberikan pada saat proses pengempaan, dan sumbu Y-nya adalah waktu disintegrasi atau waktu hancur. Nah, kita lihat dextrose manitol itu ketika dikempa dengan kekuatan berapapun, dia akan tetap konstan waktu hancurnya. Tapi beda dengan misalnya M-Compress. M-Compress itu salah satu merek diluen ya. Semakin tinggi applied force-nya, dia waktu hancurnya akan semakin lambat. Nah, jadi ini harus diperhatikan ketika kita menggunakan diluen yang sensitif terhadap applied force ini. Kemudian bisa dilihat juga dari crushing strength, atau ini kekerasan tablet. Jadi belum tentu semakin tinggi gaya yang kita berikan pada saat proses gempa akan menghasilkan tablet yang lebih keras. Bisa dilihat ketika kita misalnya menggunakan dextrose, ketika lebih dari 2000 kg, dia malah akan turun strength-nya. Ini bisa terjadi karena adanya kerusakan dari si struktur diluen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah grade-nya. Jadi grade-nya macam-macam ya. Ini contoh grade-nya. Misalnya ada laktos. Laktos itu ada yang laktos hidros, laktos anhidros, ada yang spray dried laktos. Bedanya di mana? Secara kimia dia sama, tetap laktos. Tapi secara fisik dia sudah mengalami perubahan. Misalnya yang di spray dry ini berarti melalui proses spray dry. Dia flow-nya atau alirannya lebih bagus. Biasanya digabungkan dengan MCC sehingga nanti pada saat proses pembuatan kita bisa menggunakan direct compress atau kempa langsung.
Kemudian anhidrous lactose, dia terhindar dari reaksi Maillard. Jadi reaksi Maillard ini maksudnya terjadi reaksi antara gula prereduksi ini si laktosnya, ketika dia berinteraksi dengan amin. Nah, ketika ada air itu sebagai katalisator dalam reaksi Maillard ini, sehingga nanti tabletnya sering kekuningan. Seiring dengan berjalannya waktu, tabletnya bisa jadi menguning. Itu contoh dari reaksi Maillard. Biasanya terjadi pada diluent yang menggunakan hydrous lactose. Starch juga macam-macam, ada starch biasa, ada starch 1500, kemudian ini ada mannitol untuk yang chewable. Oke, untuk diluent dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah binder atau pengikat dan adesif. Nah, binder ini atau pengikat ini mengikat apa sih sebenarnya? Nah, jadi kan dalam pembuatan tablet itu kita mencampurkan serbuk. Nah, serbuk itu bisa kita tambahkan binder sehingga dia saling mengikat satu sama lain dalam proses granulasi membentuk granul. Granul kan sudah dijelaskan ya apa bedanya powder dan granul. Nah, kemudian binder ini juga berfungsi untuk mengikat antar granul pada saat proses pengempaan menjadi tablet. Syaratnya sama, kurang lebih dia kompatibilitasnya baik dengan komponen lain. Kemudian dia juga memiliki sifat kohesi yang cukup untuk powder, sehingga dia bisa tetap maksudnya normal dalam proses yang lainnya, misalnya dalam proses pengayakan, lubrikasi, pencetakan, dan packaging. Jadi tidak mengganggu proses. Dan dia juga harus mampu untuk memecahkan tablet. Nah, jangan sampai udah ditambahkan pengikat nih, dia membentuk tablet yang bagus, tapi di dalam tubuh tabletnya nggak bisa hancur, sehingga zat aktifnya itu tidak bisa terlarut dan terlepas dari matriksnya untuk diserap. Kan jadi tidak ada fungsinya ya, ketika misalnya zat aktifnya tidak bisa dilepas. Ini contoh-contoh materialnya, dan ini konsentrasi yang biasa digunakan dalam tablet. Selanjutnya sendiri. Nah, ini proses untuk pembentukan granulnya. Sebentar. Jadi ini serbuknya terdiri dari dua bahan ceritanya ini. Warnanya ada yang hitam, ada yang abu, kemudian ditambahkan liquid binder atau pengikatnya sudah dilarutkan. Kemudian ketika bergabung akan terjadi proses pembasahan. Ketika terjadi proses pembasahan, lebih lanjut lagi akan terbentuk nuklei atau inti-inti granul. Terlihat dari mulai terbentuknya granul-granul yang kecil yang merupakan gabungan dari serbuk itu. Nah, semakin lama inti granulnya ini akan semakin besar, nukleinya akan semakin besar, tumbuh, membentuk granul yang lebih besar. Kemudian ketika proses pengeringan akan terjadi konsolidasi. Jadi kan cairannya akan hilang, yang tersisa hanya serbuk dari yang awal ini dan juga serbuk pengikat yang ketika dikeringkan dia akan membentuk jembatan antar partikel atau bisa kita sebut dengan konsolidasi. Nah, selama proses kan ada proses transfer, proses mixing lagi, dia bisa terjadi gesekan antar granul dan terjadi pecah, breakage. Walaupun terjadi pecah, granulnya itu akan ukurannya tetap lebih besar dibandingkan dengan powder yang awal ini. Makanya setelah proses granulasi, kalau bisa proses mixing atau yang memungkinkan adanya gesekan itu diperkecil untuk untuk menghindari hancurnya granul yang sudah terbentuk. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, Dwi. Ada yang mau bertanya?
Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ke disintegran. Jadi tadi udah ada dua ya. Pertama diluent, kemudian binder. Yang ketiga disintegran. Disintegran ini kebalikannya dari binder. Jadi dia gunanya untuk memecah. Apa sih yang dipecah? Pertama tablet. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, tablet itu kan harus pecah ya untuk melepaskan zat aktifnya. Disintegran lah di sini yang berperan. Jadi tablet itu bisa kita tempatkan di ekstragranular atau di bagian luar granul untuk memecah tablet menjadi granul. Kemudian di dalam granul dia akan memecah granul tersebut untuk kembali menjadi powder. Nah, powdernya ini yang kemudian akan terlarut, kemudian melepaskan zat aktif dan absorpsi dan bekerja. Disintegran ini dibagi menjadi 6. Ada starch, clay, selulose alginat, gums, dan lainnya, miselonose. Nah, untuk disintegran yang masuk ke dalam kategori starch, dia itu akan membentuk ikatan hidrogen dengan semua komponen yang ada di dalam tablet ketika proses granulasi atau proses pengempaan. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan berinteraksi dengan air kan ya. Nah, H-bondnya ini atau ikatan hidrogennya ini akan lepas dan akan terbentuk dengan air yang memungkinkan terjadinya proses kapiler. Jadi airnya masuk ke dalam pori-pori tablet dan membentuk ikatan dan memecah ikatan hidrogen yang sebelumnya ada di disintegran ini. Nah, ketika airnya masuk terus-menerus melalui proses kapiler, dia lambat laun akan melepaskan komponen zat aktifnya. Yang kedua ada starch preglutinase. Ini atau dinamakan starch 1500. Nah, kalau starch 1500, dia sistemnya bukan aksi kapiler, tapi dia akan mengembang. Jadi ketika kontak dengan air, si starchnya ini akan mengembang dan memecah tablet. Nanti kita lihat ya prosesnya. Kalau clay ini jarang digunakan karena dia itu warnanya tidak putih bersih sehingga bisa mengganggu warna tablet, terutama untuk tablet yang putih, walaupun dia sangat murah. Kalau selulose sama dia seperti starch dengan memecah ikatan hidrogen. Kalau alginat juga kurang lebih sama, dia punya afinitas yang baik terhadap air. Kalau yang gums dia mengembang, dan yang lainnya ada surfaktan, natural sponge, dan lain-lain. Kita lihat dulu videonya. Nah. Bisa dilihat ketika ini 2 tablet ditempatkan di dalam air, ceritanya ini di dalam tubuh kita misalnya. Tablet yang ini tuh dia mulai mengembang. Itu artinya disintegrannya sifatnya menyerap air dan dia mengembang sehingga lama-kelamaan dia memecah tablet. Tapi kalau yang ini, dia itu sifatnya kapiler. Jadi dia akan menyerap air, kemudian, membiarkan air masuk ke dalam tablet dan melarutkannya secara perlahan. Ibu maaf, videonya tidak terputar. Kenapa? Videonya tidak terputar, Ibu. Oh, oke.